Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah pemrograman web lanjut. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur kendali, yaitu struktur kendali percabangan dan struktur kendali perulangan. Ya, langsung saja. Ya, struktur kendali atau sebuah statement merupakan elemen yang penting di dalam sebuah pemrograman. Ketika teman-teman belajar sebuah bahasa pemrograman, tentu akan seringkali bertemu dengan yang namanya struktur kendali ini. Kenapa menjadi elemen penting? Karena struktur kendali dapat mengontrol eksekusi sebuah program. Ada kalanya terdapat pilihan-pilihan tertentu atau kondisi-kondisi tertentu yang memang harus dijalankan dengan sebuah pilihan atau sebuah filter sehingga baris program tersebut akan sesuai dengan kebutuhan. Oke, next. Nah, rangkaian perintah yang ada di dalam struktur kendali. Kenapa sih harus ada struktur kendali atau perintah yang bagaimana sih yang terkait dengan struktur kendali itu? Nah, di sini dengan adanya struktur kendali, kita dapat memilih sebuah pilihan dari beberapa alternatif jika kondisinya terpenuhi. Yang berarti dalam setiap baris program bisa jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dilewati atau kondisi-kondisi tertentu yang harus dipilih yang memiliki beberapa alternatif. Nah, alternatif-alternatif itu akan dijalankan ketika kondisinya terpenuhi. Maka kita menggunakan struktur kendali. Yang kedua, rangkaian perintah di struktur kendali adalah untuk mengulang suatu perintah ketika kondisinya terpenuhi. Jadi, struktur kendali memungkinkan untuk memilih beberapa pilihan atau mengulang sebuah perintah ketika kondisinya terpenuhi. Yang ketiga, struktur kendali juga dapat digunakan untuk melanjutkan sebuah pernyataan kalau kondisinya terpenuhi. So, struktur kendali di sini yang mengendalikan sebuah baris program ketika ada sebuah kondisi. Di sini ketika ada sebuah kondisi, ketika kondisinya ini bernilai true, maka statementnya ini akan dijalankan. Nah, statement di sini bisa jadi sebuah pilihan, bisa jadi juga sebuah pengulangan. Selanjutnya seperti apa? Oke, jenis struktur kendali. Tadi sudah dijelaskan bisa jadi sebuah pengulangan, bisa jadi sebuah pilihan. Ketika itu sebuah pilihan, maka di sini kita menggunakan yang namanya percabangan. Karena kondisi-kondisi yang ada memungkinkan kita dan mengharuskan kita untuk memilih beberapa statement yang nanti akan dijalankan. Perintah struktur kendali percabangan antara lain kita bisa menggunakan if else, dan switch. Sementara untuk perulangan, yang mana ketika kondisi tersebut terpenuhi, maka baris program tersebut akan berulang, kita bisa menggunakan while, do while, atau for, yang masing-masing akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah perintah if. Perintah if ini adalah salah satu perintah struktur kendali percabangan. Perintah if digunakan untuk menjalankan, mohon maaf ada sedikit kesalahan, digunakan untuk menjalankan satu atau lebih perintah. Satu atau lebih perintah berdasarkan kondisi tertentu. Sehingga di sini perintahnya adalah if ini adalah sebuah perintah, kemudian di sini ada kondisi. Ada kondisi yang harus dituliskan oleh programmer atau oleh kita. Kemudian ketika kondisi ini terpenuhi, maka statement yang ada di dalamnya ini akan dijalankan. Dan ingat, statement ini bisa bernilai satu atau lebih. It means ini statementnya tidak hanya satu, bisa jadi banyak. Perintah ini saya yakin teman-teman sering sekali menggunakannya, entah mungkin di bahasa pemrograman yang lain ya. Karena memang ketika kita menggunakan bahasa pemrograman, struktur kendali ini akan sering digunakan. Maka ketika ini kita implementasikan di bahasa PHP, ya di sini if, kemudian di sini kondisinya apa? Misalkan sebuah variabel A sama dengan misalkan bernilai 3 begitu. Atau lebih dari sama dengan 3.
Kemudian di sini adalah kondisinya. Nah, kondisi yang ada di dalam sini bisa lebih dari satu. Notes-nya adalah statement yang ada di dalam kondisi bisa lebih dari satu. Misal di sini anggap saja $A adalah IPK. If IPK lebih dari sama dengan 3, kondisinya di sini mahasiswa boleh mengambil lebih dari 22 SKS. Itu ketika kondisinya 1. Mungkin kita juga bisa menambahkan kondisi yang lain. If IPK lebih dari sama dengan 3, mahasiswa boleh mengambil lebih dari 22 SKS. Kemudian kondisi yang kedua kita juga bisa tambahkan, boleh mengikuti UKM yang diinginkan, misal seperti itu. Yang berarti ketika salah satu kondisi ini terpenuhi, statement yang dijalankan bisa lebih dari satu. Yang kedua, jika perintah yang dijalankan tidak sesuai dengan kondisi, blok program akan keluar dari perintah perulangan. Yang berarti ketika kondisi ini terpenuhi, true, maka akan menuju ke baris yang ada di dalam blok program. Tetapi jika bernilai false, tidak lagi ke dalam blok program, melainkan keluar yang ada setelah tanda kurung kurawal. Yang berarti kondisi yang ada di baris di dalam blok program tidak akan dijalankan. Terus bagaimana? Ya berarti tidak ada perintah apapun, sehingga kita bisa menuliskan cara yang lain. Yang kedua adalah if else. Nah, pernyataan if else ini atau perintah if else ini digunakan untuk memilih salah satu pernyataan berdasarkan kondisi tertentu. Sebetulnya hampir sama dengan sebelumnya, tetapi bila mana kondisi yang pertama ini tidak terpenuhi, maka baris program akan menuju ke statement kedua atau statement setelah tanda else-nya. Misal tadi, if IPK lebih dari sama dengan 3, maka di sini boleh KRS. Kalau tidak ada else-nya, berarti ya sudah tidak ada perintah apapun. Tetapi ketika di sini ada else-nya, apa ya? Misal seperti itu. Nah, maka kalau IPK-nya tidak lebih dari sama dengan 3, misalkan IPK-nya hanya 2, yang akan dijalankan baris program adalah kata-kata apa ya? Ya, sehingga di sini memungkinkan statement yang lain dijalankan ketika kondisinya tidak terpenuhi. Nah, di sini notes-nya, perintah ini akan menjalankan statement 1 kalau kondisinya bernilai true. Maka ketika ini tadi true, statement pertama ini akan dijalankan. Tetapi ketika false, dia akan menuju ke statement di luar dari kondisi pertama atau akan menjalankan baris yang ada di else-nya. Itu adalah perintah if else. Oke, selanjutnya if else if. Nah, perintah ini digunakan ketika kita memiliki banyak sekali kondisi. Secara alur sama seperti perintah sebelumnya, hanya saja di sini kondisinya ada banyak, ada pilihan kondisi yang lain. Berapa banyak kondisi yang memungkinkan untuk kita set? Tidak terbatas sebetulnya, tetapi tentu saja itu akan mempengaruhi performa dari program yang kita buat, karena kita harus mengecek baris per baris. Kalau kondisi 1 benar, maka statement 1 dijalankan. Kalau salah, kita akan mengecek kondisi selanjutnya. Kalau bernilai benar, maka dijalankan kondisi kedua. Kalau salah, kita akan mengecek selanjutnya dan seterusnya. Berarti program ini akan mengecek baris per baris sampai statement tersebut ditemukan atau sampai statement tersebut bernilai benar. Sampai seperti itu. So, bagaimana? Ada cara yang lain yang mungkin lebih simple gitu ya. Pun cara penulisan ini agak terlalu panjang, teman-teman. Kalau kondisinya itu mungkin cuma 3 tidak apa-apa, tetapi ketika kondisinya itu ada banyak, misalkan ada 12, penggunaan if dinilai agak kurang efisien, agak kurang efektif. Karena program akan mengecek pernyataan dari kondisi yang kita buat tersebut. So, bagaimana kita bisa menggunakan perintah yang lain? Di sini perintah switch. Nah, perintah ini digunakan sebagai alternatif pengganti, ya, sebagai alternatif pengganti dari perintah if else atau if else if. Kapan? Ya tadi, ketika kondisinya ini banyak sekali, teman-teman. Karena di sini kalau teman-teman lihat, kondisinya hanya dicek sekali. Switch kondisi, kalau kondisinya bernilai benar, maka case pertama yang akan dijalankan. Kalau salah, break
pernyataan 2, break pernyataan 3, dan seterusnya. Jadi kondisinya dicek sekali, kemudian case-nya apa? Kalau kondisinya misal nih, switch kondisinya adalah bulan sama dengan angka misal. Nah, di sini case-nya, case 1, kalau angkanya itu 1, maka di sini adalah Januari. Break. Case 2, Februari. Dan seterusnya. Tetapi proses pengecekan hanya terjadi sekali. Bulan sama dengan angka, kalau case-nya 1 Januari, case-nya 2 Februari, case-nya 3 Maret, dan seterusnya. Tidak perlu melakukan proses pengecekan berkali-kali. Dan ini akhirnya dinilai lebih efektif. Oke, kita sudah membahas mengenai percabangan, selanjutnya kita akan membahas mengenai perulangan. Ada while, ada do while, ada for. Yang pertama adalah perulangan while. Digunakan untuk melakukan perulangan dengan mengevaluasi blok pernyataan selama kondisinya bernilai true atau benar dan akan berhenti apabila kondisinya bernilai false atau salah. Sama sih, kita akan mengecek kondisi terlebih dahulu. Selama kondisinya bernilai benar, maka statement akan dijalankan. Perintahnya ada 2. Yang pertama kita bisa menggunakan cara yang seperti ini atau cara yang kedua. Ini menggunakan kurung kurawal, ini menggunakan titik 2. Tapi sama. Nah, kondisi itu harus dipenuhi agar perulangannya berjalan. Selama kondisinya tadi bernilai true, maka statement ini akan dijalankan. Hampir sama seperti percabangan tadi. Selama kondisi bernilai true, maka statement akan dijalankan. Hanya saja, kalau perulangan ya ini akan berulang. Selama kondisinya bernilai benar, ya nanti ini akan berulang terus-menerus sampai kondisi bernilai false. Statement atau blok merupakan script program yang akan dijalankan selama kondisinya terpenuhi. Tanda kurung kurawal digunakan untuk membatasi blok program yang akan diulang. Ini adalah perintah while. Yang kedua adalah do while. Hampir sama dengan perintah while, tetapi evaluasi kondisi diberikan pada akhir pernyataan. Jadi, kalau while tadi dicek terlebih dahulu baru statementnya dijalankan. Kalau do while ini berbeda. Statementnya dijalankan terlebih dahulu, baru dicek kondisinya. Nah, ini agak aneh, tetapi itu bisa terjadi. Nah, blok pernyataan akan dieksekusi terlebih dahulu, paling tidak sekali. Lalu, jika pada akhir blok kondisi yang diberikan nanti tidak terpenuhi, ya nanti akan keluar dari baris program. Misal seperti ini. Kalau kita menggunakan perintah while, misal while di sini, kemudian di sini adalah kondisi. Kalau IPK-nya itu kurang dari 3, misal seperti ini, maka di sini mengulang. Tutup kurung. Sehingga misal IPK-nya itu sama dengan 3, kita akan mengecek apakah IPK kurang dari 3, dia adalah false. Sehingga kalau false, ya tidak lagi ada mengulang, maka langsung keluar dari baris perulangan. Ya langsung ada di sini, keluar dari blok perulangan. Tapi ketika misalkan IPK-nya di sini sama dengan 2, apakah IPK-nya kurang dari 3? 2 kurang dari 3, ya nilainya adalah true. Sehingga nanti akan mengulang. Ini kalau kita menggunakan while. Tetapi ketika kita menggunakan do while, di sini misalkan do, di sini mengulang, titik koma, tutup kurung, tutup kurawal, kemudian while, kondisinya tadi IPK kurang dari 3. Maka ketika IPK-nya di sini sama dengan 3,5 misal, do, ya dia akan dijalankan, mengulang, akan ada mengulang. Kemudian baru dicek apakah 3,5 itu lebih dari 3, maka di sini nilainya false. Ketika false ya sudah selesai, N. Nah kalau ini tadi ketika false N, ketika dia true dia akan mengulang, begitu kan?
dan akan menjalankan lagi berapa gitu. Sehingga di sini kalau while ketika dia bernilai salah ia selesai. Sementara kalau menggunakan do while meskipun salah, setidaknya statement ini akan dijalankan sekali. Itu perbedaannya. Jenis perulangan yang lain adalah perulangan for. Ini digunakan untuk mengulangi suatu perintah dengan jumlah pengulangan yang sudah diketahui. Jadi teman-teman yang tadi ini kita tidak tahu batasannya berapa. Ya ini akan berulang terus, begitu ya. Akan berulang terus selama kondisi terpenuhi. Tetapi ketika menggunakan for, kita akan membatasi sampai berapa banyak sih perulangan ini akan dilakukan. Perintah ini tidak dapat menuliskan suatu kondisi untuk diuji. Nilai awal dan akhir dari sebuah variabel penghitung harus dideklarasikan. Sehingga nilai awalnya kita harus tahu dulu nilai akhirnya berapa, yang terakhir adalah penambahan atau pengurangannya seperti apa, increment atau decrementnya. Nilai variabel penghitung akan secara otomatis bertambah atau berkurang tiap kali sebuah perulangan dilaksanakan. Misal di sini, ya ini sering kali ya teman-teman lihat, misal for i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 9, i plus plus. Tutup kurung, buka kurawal, kemudian di sini ada tutup kurawal. Misal di sini nanti nilai sama dengan i titik koma. Maka kita akan mengecek nih, i sama dengan 0, i kurang dari 9, i plus plus. Maka ketika kita jalankan di web browser, ya i-nya akan dimulai dari 0. Nanti ketika kita echo, misalkan di sini ada echo dolar nilai misal begitu, ya nanti akan mulai muncul 0, ekonya nilai. Setelah itu gimana? Ya setelah itu kita akan kembali karena keluar di sini ya, lanjut ke baris yang ini, dia akan kembali lagi ke for, mengecek terlebih dahulu. Tadi i-nya sama dengan 0, i-nya kurang dari 9, i plus plus. Tadi 0, kemudian plus plus, berarti plus plusnya berapa? Kalau awalnya 0, plus plusnya ya 1. I sama dengan 1, dicek. Apakah I kurang dari sama dengan 9? Apakah 1 kurang dari sama dengan 9? Benar, kalau bernilai benar maka di sini akan ditulis 1. Dijalankan lagi, I plus plus sekarang 2. Nah, apakah I-nya, sekarang I-nya berapa? Kalau tadi 1, sekarang karena sudah plus plus ya I-nya sama dengan 2. 2 kurang dari sama dengan 9. True, ditulis 2. Dan seterusnya sampai dengan 9 masih bernilai benar. Apakah 9 kurang dari sama dengan 9? True, akan ditulis 9. Sekarang 10. Apakah 10 kurang dari sama dengan 9? 10 kurang dari sama dengan 9, dia nilainya adalah false. Nah, kalau sudah false, sudah tuh selesai. And itu adalah perintah perulangan for. Nah, ini penjelasannya tadi ya. For $x sama dengan 0, $x kurang dari 10, x plus plus. Sama seperti contoh sebelumnya. Dengan penjelasan seperti ini, inisialisasi dilakukan pada variabel x. Jadi di sini adalah proses inisialisasi, cukup dilakukan sekali. Kemudian yang kedua, ini adalah kondisinya. Kemudian terakhir ini increment atau decrement. Kondisi akan diuji, kalau kondisinya benar maka perulangan dilanjutkan, kalau salah ya sudah, perulangannya selesai. Increment atau decrement tadi, nilai penambahan atau pengurangan sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai mengeksekusi pernyataan yang ada di dalam blok perulangan, program akan mengeksekusi pernyataan, entah itu increment atau mungkin decrement. Oke, next. Yang terakhir adalah perintah for each. Nah, perintah ini biasanya digunakan untuk pengulangan pada saat mengakses elemen-elemen dalam bentuk array, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan sebuah tipe data array, ingat, data di dalamnya itu lebih dari satu. Perulangan yang lebih efektif dibanding for atau mungkin while tadi adalah perulangan for each. Dengan menggunakan perulangan model for each, kita akan bisa mengeksplod isi yang ada di dalam array. Array, nah ini penjelasannya, array merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan banyak data. Karena ketika kita menggunakan array, maka datanya ada lebih dari satu. Pengulangan for each merupakan perulangan khusus untuk pembacaan nilai array. Karena memang dia tadi digunakan khusus untuk dapat mengeksplod isi dari array. Setiap array memiliki pasangan key dan value. Key adalah posisi dari array, misal indeks ke 0, indeks ke 1, dan seterusnya. Sedangkan value adalah isinya. Indeks ke 0 adalah misal Rida, indeks ke 1 adalah misal 3,75. K atau posisi itu adalah ini,
value adalah datanya. Bagaimana kita menuliskannya? Ini for each dollar nama array as value. Ini adalah nama array-nya apa? As dollar value. Kemudian statementnya. Nah, nanti yang akan ditampilkan adalah value-nya. Maka di sini keterangan strukturnya, dollar nama array adalah nama array yang telah didefinisikan sebelumnya. Misal, nama array-nya adalah nama MHS, misal seperti ini. Maka for each-nya adalah dollar nama MHS as dollar value. Kalau yang lain tadi ketika kita mau menjalankan ya echo-nya adalah echo value. Kalau perintah-perintah yang lain tadi ketika kita mau menampilkan, berarti yang kita mau echo adalah nama variabelnya. Nah, khusus untuk for each bukan nama variabelnya yang akan kita echo, melainkan echo value-nya. Nah, di sini dollar value adalah nama variabel perantara. Value ini adalah sebagai variabel perantara yang berisi data array pada perulangan tersebut. Dan sebetulnya bebas sih mau ditulis dollar value, dollar data, atau dollar yang lain. Yang penting sekali lagi informatif. Demikian tadi materi kita tentang struktur kendali. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.